Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Oktober 2023, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. 3 tempat usaha di depan kantor DPRD Ambon ludes terbakar. 3 tempat usaha di depan kantor DPRD Kota Ambon, tepatnya di Jalan Rijali, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, ludes terbakar. Ketiga tempat usaha itu yakni barbershop yang baru beroperasi belum begitu lama, kemudian rumah makan dan depot air isi ulang. Menurut salah satu warga, Petrus, mengatakan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 7 pagi. Kemudian berselang 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dugaan sementara Tribuners, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 10 pagi, kini banyak petugas PLN yang tengah bekerja di lokasi kebakaran. Mereka memperbaiki kabel pada 2 tiang listrik yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, begini kronologis kebakaran 3 tempat usaha di depan kantor DPRD Kota Ambon. 3 tempat usaha di depan kantor DPRD Kota Ambon, tepatnya di Jalan Rejali, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, ludes terbakar. Ketiga tempat usaha itu yakni barbershop yang baru beroperasi belum begitu lama, kemudian rumah makan dan depot air isi ulang. PSKC Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Janet Luhukai menjelaskan kronologis dari kejadian tersebut. Dikatakan berdasarkan keterangan saksi, Cornoles Maitimo, awalnya pada pukul 10 malam, ia bersama 3 rekan kerjanya sementara duduk sambil mengobrol di lokasi kejadian. Beberapa menit kemudian, saksi merasa mengantuk sehingga tertidur di tempat usaha tersebut. Sekitar pukul 6 pagi, saksi kaget bangun karena merasa ada uap asap yang menyebabkannya sulit bernafas. Pada saat itu, Tribuners, ia langsung menuju ke arah dapur untuk melihat asap api, namun asap api tidak terlihat sehingga ia langsung pulang meninggalkan lokasi. Selanjutnya, saksi lainnya Hendra Hendricks yang merupakan warga sekitar mengaku kobaran api itu baru diketahui saat pukul 7.15 waktu Indonesia Timur. Saat itu Hendra hendak mandi untuk ke kantor, namun ia diberitahu oleh istrinya bahwa ada kebakaran di depan rumahnya. Mendengar hal itu, Hendra langsung bergegas mengamankan barang-barang berharganya dan menghubungi petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Ambon. Lanjut Janet, pada pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, 4 unit damkar tiba di TKP dan langsung memadamkan api dan berhasil di pukul 8.15 waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 7.18 waktu Indonesia Timur, pihak PLN Rayon Kota Ambon tiba di TKP dan memperbaiki aliran kabel listrik pada gardu. Di pukul 7.20 waktu Indonesia Timur, personil piket Polsek Sirimau memasang polis lain pada TKP dan mengatur arus lalu lintas, kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi oleh Polresta Ambon. Kita ke berita lainnya, Tribuners, soal Eli dan Nurwe, jangan coba gagalkan kerja PT Spice Island Maluku. Beredar video warga Desa Kawah, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB, khususnya Soa Eli dan Nurwe menentang oknum yang ingin menolak pisang abaka di sana. Video pernyataan sikap dibuat lantaran ada oknum yang mencoba untuk menggagalkan aktivitas PT Spice Island Maluku. Saat dikonfirmasi tribunambon.com, Kepala Persekutuan Teritorial Genealogis atau SOA Nurwe,
Anwar Latumakul Ita, mengaku video itu lantaran merasa kecewa dengan oknum di Dusun Pohon Batu, tidak mengakui Kawa sebagai negeri adat. Padahal Pohon Batu merupakan dusun yang induknya ada di Kawa, sehingga anak-anak kedua soa ini menyampaikan bahwa PT SIM tidak ilegal. Ia mengungkapkan anak-anak SOA siap melawan dan menentang apabila ada oknum yang mau menggagalkan perusahaan pisang Abaka, bahkan mati sekalipun. Pasalnya kehadiran penanaman modal asing atau PMA bergerak di bidang perkebunan itu memberi dampak perekonomian warga yang positif. Kasih kepada perusahaan Abaka yang mana telah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kenakalan. Dan hari ini apabila ada oknum yang menggagal perusahaan Abaka, maka kami Masih dari Kabupaten SBB, Tribuners, tak tebang cengkeh milik warga Kepala Perkebunan Subud PT Spice Island Maluku kerja sesuai izin lokasi. Kabar miring tentang PT Spice Island Maluku atau SIM terus bergulir. Perusahaan di bidang perkebunan itu dituduh menyerobot lahan dan menebang pohon cengkeh milik warga. Menanggapi itu, Kepala Perkebunan atau Head of Plantation PT SIM Abdul Ghafar Hadi mengaku bekerja berdasarkan peta izin lokasi yang didapatkan. Untuk itu, informasi penyerobotan lahan lebih lagi penebangan pohon cengkeh milik warga siap panen itu tidak benar adanya. Untuk itu, izin dari pusat, provinsi, pemberitahuan ke pemerintah daerah atau Pemda Seram Bagian Barat atau SBB, dan izin dari desa tempat pun didapatkan. Ia menjelaskan yang dilakukan di Desa Kawa beberapa waktu lalu adalah land clearing atau pembersihan lahan, bukan penggusuran. Dari Pohon Batu, maksud saya adalah aparat yang ditugasin di Pohon Batu. Ini sebenarnya ini keliru besar juga. Kita perusahaan ini punya sistem kita itu kalau kita land clearing, pisang ini dia butuh naungan. Jadi kalau kita membuka satu lahan itu kita tidak tebang semua. Kita biarkan pohon yang produktif atau pohon-pohon yang kita anggap bisa menjadi naungi pisang gitu. Nah, kalau logika kasar saja, kayu atau tanaman yang kita bisa tinggal, masa pohon cengkeh kita bisa rebah. Nah, kemudian sistem yang kedua adalah sebelum kita land clearing itu pohon yang dianggap produktif tadi seperti cengkeh, durian, mangga itu kita ikat dengan kain putih. Dari tim kita survei itu mengikat dengan kain putih, kemudian alatnya dari belakang supaya mengetahui kalau ini ada kain putih saya boleh dorong, kalau ini saya boleh dorong, dan itu kita sosialisasikan dan itu berjalan. Nah, saya tidak tahu masyarakat yang mengatakan bahwa kita tebang pohon, kalau pohon itu ditebang kan ada bukti di situ dan ada polisi, ada segala macam, ya lapor dan datang cek ke situ kan, ternyata tidak ada sistem itu, tidak ada yang isu tidak ada yang membenarkan bahwa kita datang terus tebang cengkeh orang segala macam, itu enggak. kita lapangan kerja dan mengurangi angka kenakalan. Dan hari ini apabila ada oknum yang menggagal perusahaan Abaka. Dari Kabupaten SBB kita beralih ke Kabupaten Buru. Tribuners, Lomba Gerak Jalan Indah Semarak HUT ke-24 Kabupaten Buru dipadati ribuan warga. Ribuan warga Kabupaten Buru padati jalanan Kota Namlea untuk menyaksikan Lomba Gerak Jalan Indah Rayakan HUT ke-24 Kabupaten Buru, Sabtu 7 Oktober 2023. Pantauan tribunamon.com di lokasi tak hanya remaja dan orang tua, anak-anak juga antusias menyaksikan gerak jalan indah itu. Salah seorang warga, Fitria, mengatakan gerak jalan indah adalah paling ditunggu mengingat para peserta tampil dengan variasi gerakan yang berbeda. Lanjutnya, tak hanya warga kota, banyak dari penonton datang dari pelosok desa di Kabupaten berjuluk Bupolo itu.
Diketahui Tribuners, lomba terbagi atas 3 kategori, yakni kategori SD, SMP, SMA, serta instansi pemerintahan daerah dan umum. Kegiatan ini berlangsung sejak Jumat 6 Oktober 2023 sampai dengan Minggu 8 Oktober 2023. Data dihimpun pada kategori tingkat menengah pertama dijuarai SMPN 9 Buru, disusul SMPN 17 Buru pada peringkat kedua, SMPN 45 Buru pada peringkat ketiga. Kemudian SMPN 1 Buru pada peringkat keempat, SMPN 16 Buru dan SMP Itunas Bangsa pada posisi kelima dan keenam. Tribuners, tim Detaber juara umum bike road race Lurah Nusaniwe Championship. Tim Detaber lagi-lagi meraih juara umum dalam balapan sepeda, yakni pada bike road race Lurah Nusaniwe Championship yang berlangsung Sabtu 7 Oktober hingga Minggu 8 Oktober 2023. Sebelumnya tim ini bertanding menggunakan nama Cibos meraih juara umum dalam bike road race Katong Skip Season 2 Jumat 6 Oktober 2023 malam. Dua keberhasilan yang berturut-turut diraih dalam sepekan tentu menjadi kebanggaan bagi tim Derabat. Manajer tim Taber, Michael Fernando Celano, merasa senang karena event balapan sepeda tidak lagi berakhir ricu dan timnya bisa menang lagi. Celano berharap agar prestasi dan bakat anak-anak muda dalam dunia balapan sepeda terus meningkat. Adapun dalam bike road race Lurah Nusaniwe Championship, tim Detaber berhasil mengemas 7 piala kategori dan 1 piala juara umum, yakni kategori umum Mehmet Detaber juara 1, Sen Tomasoa Detaber juara 3, Agil Detaber juara 4, Kevas Detaber juara 5, kategori remaja Agil Detaber juara 1, kategori ekspres Papi Kancil Detaber juara 2, dan R4 Detaber juara 5. Bapak Elson Haumahu. Kunci sepeda listrik Aldi Bonara. Suara. Kita ke berita terakhir, Tribuners mengenal komunitas Tamang Manis Siloam Hospital Ambon, hindari komplikasi diabetes bersama. Mengidap gula darah tinggi atau diabetes bukan berarti tak bisa hidup normal dan sehat. Inilah yang ingin diajak komunitas Tamang Manis. Kepala Laboratorium Siloam Ambon, Dr. Steven Tiro, SPPK sekaligus pengurus komunitas Tamang Manis, mengatakan komunitas ini diinisiasi oleh Rumah Sakit Siloam Ambon bagi para penderita diabetes. Komunitas ini baru dibentuk tahun 2023, tepatnya bulan Agustus. Meski baru, namun komunitas ini sudah memiliki puluhan anggota. Dijelaskannya komunitas ini adalah untuk saling mengingatkan dan saling mengedukasi sesama penderita. Apalagi penyakit diabetes bila tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius. Bahkan dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Contohnya organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Dari komunitas inilah Tribuners, para penderita diabetes bisa saling berbagi pengalaman dan mengedukasi dengan tujuan agar bisa rajin mengontrol dan bisa mencegah komplikasinya.
Selanjutnya, komunitas ini terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung. Diketahui komunitas Tamang Manis terus melakukan event-event menarik seperti senam sehat, bincang sehat dari dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam juga memberikan kartu member Tamang Manis bagi yang terindikasi kadar gula darah. Kartu member tersebut juga memberikan beberapa diskon dan keuntungan lainnya. Rasa cepat haus ya. Jadi kalau kita ada sakit diabetes kita harus waspada. Terima kasih. Jadi komunitas Tamang Manis ini diinisiasi oleh Siloam Ambon. Memang ditujukan untuk masyarakat di Kota Ambon dan sekitar. Tujuan kami adalah bagaimana saling setiap penderita diabetes dapat saling sharing, saling membangun, saling sharing pengalaman. Tentu saja dari kami menginisiasi beberapa event lagi untuk dapat menambah edukasi. Tujuan kami cuma satu, yaitu bagaimana penderita diabetes dapat mengenali penyakitnya, mengontrol penyakitnya, dan mencegah komplikasi dari diabetes. Komunitas ini sendiri terbuka. Tepuk tangan buat Ibu Sabrina dulu ya, yang luar biasa. Baik, Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 9 Oktober 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.